Back to my channel. Jadi di episode ngulik kali ini gue akan membahas buku pastinya. Nah, tapi buku apa? Buku kali ini sangat spesial. Judulnya adalah Magnet Rezeki. Nah, jadi ini adalah buku karyanya Nasrullah. Beliau ini adalah seorang penulis, entrepreneur juga, orang ustadz juga. Nah, awalnya kenapa gue punya buku ini, sebenarnya ini bukan buku gue, ini buku orang tua gue, lebih tepatnya abah gue atau bapak gue. Ini tuh adalah konsep berpikir out of the box banget, dan yang pastinya bagi kalian siapapun dari kalangan apapun, ketika udah mengamalkan amalan yang diajarin sama Magnet Rezeki ini, insya Allah akan ngerubah hidup kalian, ngerubah pola pikir kalian, ngerubah dunia kalian jadi lebih berwarna, jadi lebih ringan lagi menjalani kehidupan, dan jadi lebih tahu apa sih tujuan kita untuk hidup sebenarnya. Gue bahas harganya dulu ya. Itu di Pulau Jawa 78.800. Ini tuh ada 232 halaman. Jadi intinya buahnya dalam Magnet Rezeki itu apa sih? Gue akan ngasih headline-nya aja. Pertama adalah nasib adalah refleksi dari pikiran kita. Di bukunya Magnet Rezeki, Coach Nasrullah bagus banget ngasih perumpamaannya laptop proyektor dan kita beserta nasib kita. Nah, diumpamakan gini, ketika laptop menampilkan sebuah film, maka proyektor juga akan menampilkan sebuah film. Ketika laptop disetting untuk menyalakan sebuah presentasi, maka proyektor pun akan menampilkan sebuah presentasi. Nah, begitu pula diri kita dan nasib kita. Diibaratkan gini, laptop kita adalah pikiran kita, proyektor adalah nasib kita. Ketika kita berpikir untuk fokus untuk menjadi sesuatu, maka proyektor itulah nasib kita, maka kita akan menjadi seperti itu. Example, pernah gak sih kalian berpikir kayaknya makan di restoran itu keren nih, enak, kayaknya jadi guru enak ya, atau mimpi-mimpi kecil kalian yang pernah terbesit di pikiran kalian dan someday ternyata hal itu kesampaian. Nah, itu hanya sebuah pikiran yang terlintas, apalagi jika fokus. Nah, fokus itu adalah sesuatu yang dijalankan secara terus-menerus. Karena gini guys, banyak banget orang yang ingin jadi kaya tapi fokusnya miskin. Banyak banget orang yang pengen kuliah di luar negeri tapi fokusnya kuliah di dalam negeri. Banyak banget orang yang pengen jadi pengusaha tapi fokusnya jadi karyawan. Banyak banget orang yang pengen berhasil tapi malah fokusnya pada gagal. Keinginan itu berbeda dengan fokus. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu tapi fokus kita itu berbeda dengan keinginan kita, maka hal itu akan sulit untuk dicapai. Jadi sekarang kita harus punya fokus pikiran yang positif yang ingin kita tuju. Mimpi apa yang kita tuju, nah itu yang menjadi fokus pikiran kita. Karena gini, alam bawah sadar itu hanya mengenal fokus. Jadi ketika lo berkata gue belum berhasil nih, itu akan lebih baik timbang lo berkata gue gagal. Ganti kalimat yang tidak positif menjadi ke kalimat yang positif. Dan yang kedua, fakta itu udah gak penting lagi, yang penting adalah fokus kita. Ini adalah bab yang menyenangkan sekaligus menjadi trigger gue. Jadi ada suatu cerita awal-awal ketika bapak gue baru baca buku itu, lagi di kendaraan nih, jalannya tuh ampun banget deh, luar biasa bagusnya, luar biasa. Terus dia kayak marah-marah, ih nih jalan kok nyebelin banget begitu ya, misu-misu begitu, hal yang wajar lah. Terus bapak gue bilang gini, bagus kok, keren, jalannya keren, bagus banget, luar biasa. Respon gue gini, lah nih orang jalan begini kok dibilang bagus, keren gini begini kok dibilangnya keren, apa sih maksudnya? Marah kan? Nah, ternyata dikasih pengetahuan baru bahwa fakta itu udah gak penting lintang, yang penting adalah respon lo. Karena ketika respon lo positif, rezeki itu akan datang ke lo, hal-hal baik akan datang ke lo. Gak usah peduliin fakta. Ketika lo lihat koruptor, lo bilang wah keren banget, luar biasa banget, meskipun itu perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Di balik kata-kata itu kita juga mendoakan, oh ya Allah, semoga dia diberikan tobat supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika lihat berita-berita yang kurang bagus, responnya juga harus begitu. Maka dari itu, kita itu nggak bisa selalu dipaksa untuk berpikir positif guys. Kadang lost control, maka dari itu gue saranin hindarin banget berita-berita yang tidak menyenangkan, berita-berita kriminal ataupun berita-berita yang membuat kita tuh jadi marah. Karena marah adalah perasaan negatif dan itu akan menjauhkan kita dari rezeki yang nanti Allah akan datengin ke kita. Sayang banget kan? Padahal kita tinggal ngasih respon yang positif aja loh. Tapi itu tadi, itu adalah tantangan terberat kayak yang gue bilang tadi. Sampai sekarang pun gue masih belajar untuk bisa memberikan respon yang positif ketika gue melihat fakta yang tidak menyenangkan untuk gue.
Yang ketiga ada the power of giving. Ada pesan yang luar biasa bagus yang gue tangkap adalah ketika lo memberi, rezeki yang lain tuh akan berdatangan ke lo. Hal-hal baik akan berdatangan ke lo. Rezeki itu gak cuma berupa uang kok, teman-teman yang baik, situasi yang menyenangkan, pembelajaran yang efektif, yang bikin lo enjoy, bikin lo bahagia, yang bikin lo rasa senang, itu juga sebuah rezeki kan. Ketika lo dikasih jajan sama temen lo misalkan, lo terima dan lo harus punya pemikiran, oke, dia ngasih jajan bernilai 50.000, gue harus ngasih dia berapa nih, minimal 60.000. Begitu terus, pokoknya kalau ada seseorang yang ngasih lo harus punya pemikiran untuk ngasih dia lebih baik lagi, better lagi. Supaya apa? Karena ketika kita punya pemikiran seperti itu, kita ngasih sesuatu ke orang, ngasih hadiah ke orang dan bikin orang lain senang, rezeki itu akan mampir ke kita tuh luar biasa, Masya Allah, banyak banget. Apapun itu, apapun pemberiannya, lo harus ingat, lo harus membalas orang itu lagi, harus punya target lagi untuk ngasih dia yang lebih lagi. Karena Allah seneng loh orang yang suka bersedekah, orang yang memberikan kebahagiaan kepada makhluk lainnya. Bahasan terakhir ini gue bener-bener singkat banget. Yang gue tangkap adalah setiap pikiran kita adalah doa, dan mulailah untuk memfokuskan diri lo menjadi sesuatu yang lo inginkan. Ketika kita bingung nih, gue berpikir positif untuk apa sih? Gue ngapain repot-repot ngasih respon positif ya? Jawabannya simpel banget kok. Itu untuk diri lo sendiri, dan yang pastinya itu untuk ibadah. Ketika udah diniatin ibadah, kalau kata Coach Nasrullah, semuanya akan jadi lebih enteng, dan pikiran yang positif juga harus dibarengi dengan jiwa yang positif pula. Sayang banget ketika pikiran lo dipaksa untuk positif tapi jiwa lo masih terbelenggu oleh sesuatu hal yang tidak baik. So, itu aja dari gue. Jangan lupa dibeli bukunya, ini luar biasa banget. Bye.